Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mayeni. Saya berasal dari jurusan Studi Agama semester 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Ittihad. Ittihad merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf. Ittihad ini berasal dari kata ittahad, ittahad yang berarti persatuan. Maksudnya di sini adalah persatuan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan menurut istilah yaitu persatuan antara manusia, persatuan antara roh dan kebatinan manusia dengan Tuhannya. Ittihad ini merupakan tujuan dari adanya fana dan baqa. Maka sebelum seseorang itu melaksanakan fana dan baqa, maka ia belum bisa mencapai ittihad, di mana fana adalah peluburan sikap buruk manusia menjadi lebih baik lagi, sehingga ketika mereka telah melalui tingkatan fana ini, mereka hanya akan melakukan perbuatan yang baik, sehingga yang ada dalam hati mereka itu hanyalah tentang Tuhan, yaitu baqa. Untuk mencapai fana tersebut, maka harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama al-sukar, artinya al-sukar yaitu keadaan antara cinta dengan fana. Yang kedua al-syatohat adalah ungkapan aneh yang disampaikan oleh sufi. Yang ketiga zawal al-hujab adalah keadaan seorang sufi yang tidak menginginkan lagi sesuatu yang lain kecuali Allah. Yang keempat adalah golbat al-syud adalah puncak dari fana tersebut. Adapun perbedaan antara ittihad dengan hulul adalah ittihad adalah roh manusia itu yang naik dan bersatu dengan Tuhannya, sedangkan di dalam hulul Tuhan itu yang masuk ke dalam diri manusia. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengajarkan persatuan antara manusia dengan Tuhannya. Adapun tokoh yang mengembangkan ajaran ittihad ini yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini memiliki nama lengkap Abu Yazid Tufail bin Isa Surusyan Al-Bustami. Ia lahir sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi. Dia memiliki seorang kakek yang bernama Surusyan. Kakeknya ini menganut ajaran Zoroaster yang kemudian masuk ke dalam Islam di Bustami. Keadaan keluarganya Abu Yazid ini keadaan keluarganya itu berada, namun ia lebih memilih dalam hidup yang sederhana. Dalam menjalankan zuhudnya selama 13 tahun, dia pergi ke gurun-gurun pasir dengan sedikit makan, minum, dan tidur. Ayahnya bernama Isa bin Adam. Dia adalah seorang yang soleh, zahid, dan wara, yakni dia yang mencari keridhaan Allah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh agamanya, seperti dia tidak akan memakan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Sedangkan ibunya ia adalah seorang yang solehah, zahidah, dan wara. Dia sama-sama mempunyai keyakinan dengan ayahnya, yakni tidak mencari keridhaan Allah dengan meninggalkan segala hal-hal yang diharapkan oleh agamanya. Maka dengan demikian Abu Yazid ini mendapatkan warisannya yang dari kedua orang tuanya, yaitu kezahidan dan kezuhudan dari kedua orang tuanya, karena kesufian dan kezuhudannya itu telah nampak sebelum ia lahir. Ketika remaja, Abu Yazid ini memiliki pemikiran dan ia tertarik dengan tasawuf. Yazid pernah berkata bahwa kewajiban yang paling utama dan yang paling ringan itu adalah berbakti kepada ibunya. Maka ada suatu cerita, pada suatu malam ibunya menyuruh ia mengambil air minum. Kemudian dia
ia melihat kendi tersebut kosong. Karena melihat kendi tersebut kosong, dia lantas pergi ke sungai untuk mengisi kendi tersebut. Sesampainya ia di rumah, ia melihat ibunya sudah tertidur pulas. Maka masih dengan keadaan menggendong kendi tersebut, ia tegak sambil memperhatikan ibunya tersebut tanpa menurunkan kendi tersebut. Maka ketika telah terbit fajar, ibunya bangun dan ia langsung memberikan air minum tersebut kepada ibunya. Lantas ibunya berkata, "Mengapa engkau tegak di depan pintu itu dengan menggendong kendi air itu? Kenapa tidak ditaruhkan?" Maka ia menjawab, dia tidak ingin mengganggu ibunya yang sedang tertidur. Maka dengan sikap demikian, ia telah melaksanakan baktinya kepada ibunya. Abu Yazid adalah orang yang pertama mempopulerkan al-fana dan al-baqa dalam tasawuf. Ia adalah syekh yang paling tinggi maqam dan derajatnya serta paling istimewa di kalangan sufi. Menurut Abu Yazid, dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Menurutnya proses istihad itu adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat Tuhannya, bukan melalui reinkarnasi. Menurutnya hilangnya kesadaran dan pandangannya yang hanya disadarinya yaitu satu, yakni Allah. Bahkan dia tidak melihat dan tidak menyadari bahwa karena yang terlebur itu dia yang dilihatnya. Adapun proses terjadinya fana, yang pertama proses terjadinya istihad ini adalah hilang lenyapnya kesadaran diri karena melihat sifat manusia, sifat Tuhan. Selanjutnya hilangnya kesadaran karena melihat wajah Tuhan. Yang selanjutnya hilangnya kesadaran akan kefanaannya. Di sini hilangnya kesadarannya tuh sifatnya tuh yang buruknya manusia itu hilang, sehingga yang tinggal itu adalah yang baiknya, yang dalam hatinya itu hanya ada Tuhannya yang ketika itu sudah hilang, maka dirinya itu berasa kalau dia telah menyatu dengan Tuhannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.